Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah puji serta syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mengikuti kegiatan rutin kita yaitu Golden Habit Forum yang alhamdulillah pada pagi hari ini telah memasuki episode yang ke 190. Salawat serta salam mari senantiasa kita curah limpahkan kepada suri dan kita, junjungan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak seluruh partisipan Golden Habit Forum yang dirahmati oleh Allah, Alhamdulillah pada hari ini telah membersamai kita, telah bergabung bersama kita, Ustadz kita, guru kita, Ustadz Agus Sukaca yang insya Allah akan menjadi narasumber pada pagi hari ini dan membawakan Apa itu? topik berkaitan dengan membangun akhlak jujur yang merupakan topik lanjutan ya Ibu Bapak sekalian dari eh, pertemuan pada Sabtu pekan lalu. Baik, sebelum kita mulai Ibu Bapak sekalian, mari sama-sama kita buka kajian Golden Habit Forum ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Agus. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah. Alhamdulillah, dari Papua hingga Sumatera, dari Kaltara hingga paling selatan Jogja, ya, peserta cukup tersebar, ya. Dari selatan NTT juga Alhamdulillah, Ketua PWA NTT juga terlihat sudah ada, ya Kiai Mustain, meskipun posisinya sedang tidak di Kupang, ya. Dan yang biasanya masuk dari Jayapura, Prof. Partino, nah, sekarang sudah mulai homestay-nya di Jogja, ya, home base-nya di Jogja, ke Papua tinggal sekali-sekali, ya. Mudah-mudahan di apa namanya di home base yang baru lebih apa banyak yang bisa dijadikan amal soleh, Prof. Partino. Amin. Demikian juga anggota jamaah yang lain, mudah-mudahan ya semakin hari nilai aktivitas kita lebih banyak menjadi amal soleh kita bersama. Karena inilah salah satu maksud dari Golden Habit Forum ini, bagaimana kita bisa menjadikan aktivitas-aktivitas kita ini menjadi aktivitas-aktivitas yang menjadi amal soleh kita. Bapak Ibu sekalian, ini serial sebelum Ramadan kita masih seputar membangun akhlak. Dan nanti ketika kita mendekati Ramadan, mungkin kita akan kaji topik-topik seputar Ramadan, ya, agar Ramadan kita itu berlalu dengan kualitas yang tinggi.
Itu harapan kita ke depan. Ya, tapi mungkin hari ini dan mungkin masih episode yang akan datang, ya kita masih seputar membangun akhlak. Dan kita mulai membahas tentang kejujuran. Ya, ini di Sabtu yang lalu kita sudah mulai membahas tentang bagaimana kita membangun akhlak jujur. Ya, kita masih lanjutkan pada pagi ini, bagaimana kita membangun akhlak jujur. Jadi Bapak sekalian, ini membangun akhlak jujur. Ya, ini episode yang kedua ya, untuk kejujuran ini. Nah, ini ayat yang sangat menarik tentang kejujuran, ya. Yang ini saya kira perlu menjadi renungan kita, karena Allah menyatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamannallahu alladzina shadaqu walaya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Ini pertanyaan yang Allah memberikan jawabannya langsung. Ya. Tidak. Setiap orang akan diuji. Ya, ini ayat selanjutnya. Dan kami sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah sungguh mengetahui yang jujur, yang benar, dan yang berdusta, yang berbohong. Jadi perjalanan hidup kita itu merupakan ujian untuk membuktikan kita itu termasuk yang jujur, yang benar, atau yang berdusta. Ini teruji dengan perjalanan hidup kita. Sehingga seluruh al-asr, waktu yang diberikan Allah buat kita, ini bagian dari proses pengujian. Sehingga kita mesti berhati-hati di dalam menjalani proses hidup itu, karena di situ nanti akan tercatat, akan direkam oleh Allah, kita itu tergolong orang yang jujur, yang benar, atau yang berdusta, berbohong. Ya. Ini dibuktikan dengan perjalanan hidup kita. Nah, Bapak sekalian, apa itu jujur? Ya, ini jujur ini sudah menjadi nilai-nilai universal. Ya. Nilai-nilai yang bukan hanya dianut oleh orang Islam saja, ya, tetapi ini merupakan nilai-nilai universal yang semua umat manusia memerlukan kejujuran. Nah, saya mencoba untuk eh, mencoba ada aplikasi baru, DeepSeek namanya, AI, Artificial Intelligence, ya, yang ini sangat membantu. Saya bertanya, apa itu jujur? Nah, diberikan jawaban, ya, jujur itu sikap atau perilaku yang menunjukkan kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan dalam perkataan, tindakan, dan niat. Ini pengertian ya yang saya ambil dari aplikasi baru yang menghebohkan DeepSeek. Jadi jujur ya
adalah sikap atau perilaku yang menunjukkan ya kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan dalam perkataan, tindakan, dan niat. Ya, di situ ada perkataan, ada tindakan, ada niat. Seseorang yang jujur akan mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran tanpa menyembunyikan fakta, memanipulasi informasi, atau memiliki niat yang tidak baik. Dalam konteks yang lebih luas, kejujuran juga berkaitan dengan integritas pribadi dan tanggung jawab sosial. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya. Yang pertama, jujur perkataan. Ini jujur perkataan. Ya. Allah juga memerintahkan kita untuk jujur. Ya, perkataannya jujur. At-Taubah 119, Allah berfirman, ya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur. Jadi Allah memerintahkan kita supaya lingkungan pergaulan kita itu adalah lingkungan pergaulan orang-orang yang jujur. Dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang jujur itu. Nah, ini menjadi bagian dari bagaimana kita memperoleh atau mencari teman, mencari khalil. Kalau ada orang yang suka berbohong, kita lepaskan ya dari apa? Dari inner circle kita, dari lingkungan pergaulan kita. Ya, ya sekedar sebagai apa namanya, sebagai orang yang berinteraksi oke lah, ya untuk berinteraksi. Tetapi kita sudah menjaga jarak. Orang yang tidak jujur ini jangan kita jadikan menjadi inner circle kita, menjadi khalil kita, menjadi teman dekat kita. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ya, ini sudah kita bahas yang lalu, alaikum biswitqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Ya, jadi inilah ya, kejujuran itu merupakan bagian dari mempersiapkan tempat di surga. Karena kejujuran itu membawa kebaikan. Jadi ketika kita berhasil memaksa mulut kita hanya mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang jujur, maka kita sedang mempersiapkan tempat menuju surga. Jadi adalah persiapan ya untuk menuju ke surga. Yang kedua adalah jujur tindakan. Ya. Jujur tindakan ini ya, merupakan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Jadi antara yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan itu konsisten, selaras. Apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu cocok. Ya. Tidak bertolak belakang. Kita mengenal Nabi kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sebelum diutus menjadi nabi, ya, sebelum bi'tsah, itu sudah dikenal sebagai Al-Amin. Ini karena apa? Karena kejujuran dan integritasnya. Jadi apa yang kita lakukan
cocok dengan apa yang kita katakan. Nah, menepati janji apa yang kita ucapkan ini menjadi bagian dari jujur tindakan ini. Ya. Allah memerintahkan kita wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Ya. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, janji itu tidak selalu didahului dengan kata-kata saya berjanji. Tapi sebenarnya kalau kita misalnya deal dengan rekanan kita, dengan teman kita untuk melakukan sesuatu, ya, itu sebenarnya bagian janji. Oke, saya akan ke rumah Anda, ke rumah Antum hari Ahad yang akan datang. Ini bagian dari janji. Ya, kita datang. Kita rapat mulai jam tertentu, ya. Jadi misalnya eh, kita menyepakati untuk rapat pada jam tertentu, maka datang pada jam tertentu itu merupakan bagian janji. Demikian juga, ya, yang kita ucapkan kesepakatan-kesepakatan, ya, yang kita lakukan itu juga bagian dari janji. Maka kita wajib, ya, untuk memenuhi apa yang kita ucapkan itu dalam bentuk tindakan. Ini bagian dari kejujuran. Ya. Ini perlu upaya yang sungguh-sungguh supaya apa yang kita ucapkan itu juga menjadi kenyataan. Jadi kenyataan yang kita lakukan cocok dengan apa? Dengan yang kita katakan. Nah, ini bangunnya tidak mudah. Ya, bangunnya harus konsisten, terus-menerus, sehingga kita, ya, ini terbiasa menyesuaikan apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Ini bagian dari bentuk kejujuran. Ya. Nah, yang ketiga adalah jujur niat. Jujur niat ini melakukan segala sesuatu hanya untuk mencari ridho Allah semata, ya, bukan untuk pujian atau keuntungan duniawi. Jadi, apa yang kita lakukan itu niatnya karena Allah. Dan kalau kita tengok kajian kita sebelumnya, kalau yang menjadi motivasi perbuatan kita itu adalah Allah, itulah inti tauhid sebenarnya. Ya. Yang menjadi motivasi setiap perbuatan itu adalah Allah. Dan kita menjadikan Allah sebagai pertimbangan terpenting dalam berpikir, melakukan, atau tidak melakukan suatu aktivitas. Jadi memutuskan mau melakukan atau tidak melakukan aktivitas, itu pertimbangan pentingnya adalah Allah. Maka di sini berarti kita meniatkan aktivitas kita semuanya karena Allah. Dan Nabi kita menyatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu nilainya bergantung dari niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka itu adalah ibadah. Kalau niatnya untuk yang lain, maka di situ tidak
bernilai ibadah, tidak beramal soleh. Nah, jujur niat ini meniatkan aktivitasnya karena Allah. Sehingga kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang menyelisihi aturan-aturan Allah. Nah, di situ termasuk riak. Ya. Riak itu kita melakukan sesuatu motivasinya bukan karena Allah. Ada motivasi yang lain. Oh, kelihatannya berbuat baik, ternyata yang dimaksudkan supaya diangkat menjadi pejabat. Baik dengan rakyat, supaya apa? Diberikan sesuatu, jabatan dan lain sebagainya. Atau pengen harta, atau pengen yang lain-lain. Ini ada udang di balik batu. Ya, ini apa namanya? Niatnya bukan karena Allah, ya. Niatnya karena sesuatu yang lain, termasuk riya, ya. Ya, itu melakukan sesuatu bukan karena Allah. Nah, supaya dipuji, supaya dianggap orang hebat, supaya dianggap orang yang wah, ya. Nah, ini bagian dari riya, tidak jujur di dalam niat. Nah, ini aspek-aspek kejujuran, ya, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa jujur itu pada ucapan, pada tindakan, dan pada jiwanya, ya, niat, ya, pada jiwanya. Ini bentuk-bentuk kejujuran yang mesti kita bangun menjadi ciri identitas pribadi kita masing-masing. Nah, jujur itu menjadi ciri mukmin. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang pertanyaan seorang sahabat, apakah mungkin seorang mukmin pengecut? Ya, kata Nabi, ada kalanya. Ya. Seorang mukmin bakhil, ya, ada kalanya. Tapi ketika ditanya, mungkinkah seorang mukmin pembohong? Ya, Rasulullah langsung menjawab, tidak. Seorang mukmin tidak mungkin pembohong. Karena itu apa akan menjadikan keimanannya terlepas dari dirinya. Maka ini kita harus betul-betul berjuang bagaimana kita tidak ditulis sebagai kadzaban, ya, tapi ditulis oleh Allah sebagai siddiqan, ya, orang yang jujur, bukan pembohong. Nah, persoalannya kita akan ditulis apakah jujur atau pembohong itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Dalam berbagai situasi, kalau kita bisa menghindari bohong, apakah dalam situasi biasa-biasa saja, dalam situasi ketika ada peluang kenikmatan yang besar dengan berbohong, apakah orang termotivasi untuk berbohong? Atau berbohong menjadikan lebih mudah. Kalau berbohong, ya, yang semula berada di dalam tekanan, kemudian tekanannya itu mengendur. Apakah itu bisa menjadikan orang berbohong? Kalau kondisi-kondisi itu memungkinkan orang berbohong, ya, dan itu kemudian diulang-ulang, ya, maka dia tercatat sebagai pembohong. Tetapi kalau kita berhasil mempertahankan kejujuran
dalam berbagai jenis situasi. Meskipun berat, kita tetap jujur, maka kita akan dicatat sebagai siddiqan, orang yang jujur. Nah, sekalian, nah ini hikmah jujur. Ini saya dapatkan juga dari Dipsik. Ya. Membangun kepercayaan, meningkatkan hubungan, mengurangi stres, meningkatkan integritas, ya, mempermudah penyelesaian masalah, ya, meningkatkan rasa hormat diri, menciptakan lingkungan yang positif, mencegah konflik, ya, meningkatkan kredibilitas, mendorong pertumbuhan pribadi. Ya. Ini di antara hikmah-hikmah jujur. Nah, mari sedikit kita bahas, ya. Membangun kepercayaan. Orang yang jujur cenderung dipercaya orang lain, baik dalam hubungan pribadi maupun profesional. Jadi kalau kita membuat transaksi dengan orang yang jujur itu nggak banyak mikir, ya, kita cepat percaya. Ya. Meningkatkan hubungan. Kejujuran membantu menciptakan ikatan yang kuat dan sehat. Pasangan, keluarga, dan teman akan merasa lebih nyaman dan aman dengan seseorang yang jujur. Mengurangi stres. Bapak sekalian, berbohong itu menimbulkan stres dan kecemasan. Ya. Karena apa? Takut kalau ketahuan. Maka supaya ketahuan, membangun kebohongan lagi, kebohongan lagi, kebohongan lagi. Ya. Sehingga hidupnya penuh dengan kebohongan. Dengan bersikap jujur, ya, kita dapat menghindari beban emosional stres itu. Jadi hidup orang jujur itu akan lebih tenang. Ya. Kemudian meningkatkan integritas. Kejujuran mencerminkan integritas dan karakter yang kuat. Sehingga orang yang jujur cenderung dihormati dan dihargai oleh orang lain. Ya, dia mendapat posisi yang terhormat. Mempermudah penyelesaian masalah. Ketika kita jujur, solusi dapat ditemukan lebih cepat. Kejujuran memungkinkan komunikasi yang terbuka dan efektif. Meningkatkan rasa hormat diri. Bersikap jujur membuat kita merasa lebih baik tentang diri sendiri. Kita telah melakukan hal yang benar yang dapat meningkatkan harga diri. Ya, harga diri itu, ya, salah satunya terletak kepada kejujuran. Orang yang jujur akan bernilai tinggi. Kejujuran juga menciptakan lingkungan yang positif. Kejujuran mendorong transparansi dan kolaborasi yang lebih baik, menciptakan atmosfer positif dan produktif. Kejujuran juga mencegah konflik. Banyak konflik muncul karena kesalahpahaman dan ketidakjujuran. Dengan bersikap jujur, kita dapat mencegah konflik yang tidak perlu. Ya. Meningkatkan kredibilitas. Orang yang jujur memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas ini penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk karir dan hubungan sosial. Kita bisa membangun karir lebih baik dengan kejujuran itu karena kita termasuk orang yang berintegritas. Kemudian kejujuran juga mendorong pertumbuhan pribadi. Sebab dengan kejujuran memungkinkan kita untuk mengakui kesalahan dan belajar dari orang lain.
Ini adalah bagian penting pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lisan dan perbuatan kita, serta inner power kita, motivasi kita dengan kejujuran. Apa yang kita katakan adalah sebuah kebenaran, dan orang akan segera percaya dengan apa yang kita katakan. Demikian juga perilaku kita adalah perilaku yang jujur, motivasinya motivasi yang jujur, sehingga insya Allah ya, dengan upaya ini akan menghasilkan akhlak jujur pada diri kita. Sedikit mereview bahwa jujur, ya, akhlak jujur itu terbentuk kalau sudah menjadi bagian memori bawah sadar, kita melakukannya tanpa dipikir-pikir lagi, kita lakukan secara otomatis, dan itu merupakan hasil proses yang konsisten yang kita lakukan terus-menerus. Mudah-mudahan kita semua termasuk siddiqan, orang-orang yang jujur, sehingga dengan kejujuran ini kita nanti akan ditempatkan di surga Jannatun Naim. Mudah-mudahan bermanfaat, kiranya Bapak Ibu bisa menambahkan, ya, sehingga membangun akhlak jujur ini menjadi upaya bersama kita, ya, untuk sama-sama membangun kejujuran dan membangun komunitas yang jujur, masyarakat yang jujur. Hadanallah yaikum ajma'in. Assalamualaikum fathun karib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.